Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gua Erwin. Seperti biasa hari Minggu, tapi kali ini tidak pagi. Kita coba ubah ke entah kalian nonton ini sore atau malam ya. Gua masih coba-coba. Dan silahkan kalian komen aja kira-kira lebih enak di sore atau di malam hari buat menemani kalian sambil ngobrol-ngobrol enteng gitu kan. Dan pastinya seperti biasa gua masih ditemani oleh Skapito. Skapito sebagai sekarang dia sudah in charge fully untuk videographer ST Media. Jadi kalau ada kritik saran soal video silahkan taruh aja di komentar. Kita semua baca bareng-bareng gitu kan. Dan ya silahkan kalian komen. Kira-kira tadi juga ada bumper baru harusnya ya. Jadi ya entahlah itu menarik atau enggak. Tapi silahkan kalian nilai. Dan ya kalau buat kalian yang nantinya pengen request topik juga untuk pembahasan talk aja selanjutnya, silahkan follow Instagram gue @erwin_chuy karena gue sering kali posting di sana buat jadi wadah kalian bertanya dan lain sebagainya gitu kan. Dan kalau ada topik-topik yang menarik bisa kalian ajuin entah lewat kolom komentar ataupun DM. Karena gue biasanya baca, cuman karena banyak banget juga nggak semuanya kebaca sih sebenarnya ya. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi obrolan di hari Minggu ini sebenarnya nggak terlalu berat ya, tapi gua rasa cukup menarik ya. Template tuh ya, cukup menarik gitu kan. Oh, udah kode ke situ ya. Iya, jadi gue pengen mulai dari ini dulu deh, dari Olympus. Lo udah dengar kabar soal Olympus kan? Ini ya udah bukan bangkrut ya. Mereka mundur. Dia sih dia mengucapkan goodbye ya, yang gue dengar. Ya. Cuman sebenarnya perusahaannya masih jalan sih. Kemarin gue nonton juga yang di channel Info Fotografi ngobrolin soal itu juga. Katanya masih di running sama si Olympus sendiri gitu. Nanti baru kapan dia dialihkan gitu runningnya oleh perusahaan lain. Dan ya masih running, cuman kayak masih testing gitu apakah ini perusahaan punya potensi untuk lanjut atau enggak. Modelan kayak bukan kayak collab gitu, kayak modelan dibeli gitu mungkin perusahaannya atau kayak jasa untuk nyoba jalan mungkin. Gua nggak ngerti sih ya, mungkin memang kayak hal yang berbau perbisnisan skala besar gitu yang gue tidak tahu apa-apa soal itu. Tapi ya cukup menarik lah. Nah di sini gue pengen bahas dikit aja. Kira-kira menurut lo Olympus bisa lanjut atau enggak? Kalau menurut gue mungkin di Indonesia dulu kali ya. Kalau menurut gue kalau misalkan di Indonesia itu kayak sedikit pasarnya ya. Gue nggak tahu kalau di luar ya. Tapi gue pribadi sih gue jarang banget untuk dengar kayak review Olympus gitu. Kebanyakan ya kayak brand-brand gede lainnya tuh yang biasa gue denger sih kayak model Fuji, Nikon, Canon, Sony dan kawan-kawan gitu ya. Kalau untuk Olympus sendiri kalau menurut gue enggak kayaknya. Di Indonesia dulu ya kalau menurutku di Indonesia. Walaupun memang statement dia yang goodbye itu kan global sebenarnya ya. Itu statement jadi Olympus Digital Imaging gitu, kamera itu secara global mengundurkan diri. Tapi ya nggak tahu itu masih statement yang agak rough juga ya maksudnya. Ibaratnya kayak Ford di Indonesia lah gitu kayak udah berapa kali mundur gitu mobilnya masih ada gitu. Cuman kayak kalau menurut gua kalau kita menilai pasar melihat dari jumlah review mungkin agak kurang relevan ya, apalagi di Indonesia gitu. Kayak orang tuh belum terbiasa buat nonton review maksud gua. Kecuali memang brand-brand yang tadi lu sebut kayak Sony, Fuji, Canon itu kan brand common ya, brand yang sering. Cuman sebenarnya selama gua mereview kamera gua nggak menduga banyak juga sih yang komen minta bahas Olympus. Mungkin karena sedikit reviewernya atau gimana? Mungkin, cuma kan berarti demand-nya ada orang yang melirik Olympus. Apakah penasaran doang? Kok gue rasa sih penasaran aja mungkin. Nah itu dia, mungkin penasaran doang. Tapi penasaran itu kan sebenarnya ada dasarnya kenapa dia bisa penasaran gitu. Sebenarnya Olympus tuh punya strong point loh. Olympus itu banyak banget yang mengklaim. Gue sendiri kalau dari yang gue lihat secara online aja ya, gue kan belum pernah dapat akses juga buat megang kamera Olympus. Tapi yang gue lihat secara online, Olympus itu punya IBIS yang paling baik dari semua brand. Lumix pun kalah. Olympus itu ya. Lumix pun kalah. Jadi gue inget kalau gue waktu itu sempat kaget pas Jared Polin review salah satu kamera flagshipnya Olympus yang gue lupa apa namanya. Makanya sekali lagi bener-bener itu dia suka bilang gitu kan, pasarnya mungkin nggak terlalu kedengeran, nggak terlalu besar juga. Tapi yang jelas Jared Polin waktu itu pernah review Olympus dan dia coba ngerekam handheld keliling kantornya dan dahsyat banget. Gila, pakai gimbal gitu. Dan gue juga kan follow, kalau kalian memang geek banget sama kamera, mungkin bisa follow Kamera Conspiracies. Dia juga mengakui Olympus tuh IBIS-nya paling gila. Bahkan dia kemarin bikin video yang menyarankan kalau memang Olympus gagal, lo jual tuh IBIS ke Sony. Dahsyat langsung. Karena Sony kan IBIS-nya
atletnya gitu kan. Nah, perfect langsung ya. Nah itu dia, cuman ya nggak tahu lah nanti kedepannya kayak gimana. Tapi menurut gue sih harusnya punya potensial kalau misalkan mereka bisa menyesuaikan pasarnya. Sebenarnya dengan dia melakukan statement mengundurkan diri ini udah jadi satu langkah awal yang membuat dia bisa bertahan sebenarnya menurut gue. Kenapa maksudnya? Karena jadi exposure besar. Semua jadi orang bahan bahas. perhatian tuh ya. Jadi iya, semua orang jadi ya. bahas, jadi pusat perhatian dan orang-orang jadi tahu Olympus ibisnya bagus. Gitu. Bahkan nggak cuma ibis ya, kalau kalian nonton si kamera konspirasi itu dia bahas color science-nya Olympus pun itu. Color science tuh maksudnya? Warna jadinya Olympus tuh cakep gitu, lebih cakep dari Canon, klaim dia. Gue sih nggak nyobain, cuman yang gue lihat memang dari review-reviewnya warnanya proper lah, bukan warna yang terlalu shifting kemana gitu. Tapi proper lah pokoknya. Proper menurut gue memang bagus, warnanya bagus, bukan cuma proper, memang menurut gue bagus. Tapi untuk membandingkannya entah dengan Canon atau dengan Fuji, gue rasa agak sulit ya, gue perlu hands on lebih lanjut. Tapi menurut gue warnanya emang cukup bagus. Dan menurut gue nggak tahu sih kalau di Indonesia, memang kan komunitinya kecil ya, tapi ada, bukan berarti nggak ada. Community Olympus tuh ada, kecil tapi kuat gitu. Tapi ya gua rasa kalau secara global harusnya sih mereka bisa lah buat bertahan. Secara global ini. Secara global, gua nggak tahu kalau di Indonesianya kayak gimana, karena itu kan bergantung lagi oleh distri Indonesianya. Cuman sebelumnya tuh, lu inget nggak sih DOS yang tahun lalu, DOS Vaganza, Olympus punya booth paling gede loh. Di tengah. Gue nggak tahu tuh, gue nggak ikut soalnya. Gue nggak ikut, gue nggak malu gue. Mungkin sama Lutfi kali. Kayaknya lu sempet sekali deh, gue sama si Cimeng sekali, sama lu sekali sih inget gue. Gue nggak inget, nggak pernah. Nggak inget ya, oke. Jadi ya itulah pokoknya booth dia tuh paling gede gitu di sana. Jadi menurut gue sebenarnya punya potensial, mungkin cuma perlu dirapihin aja secara branding mereka arahnya kemana. Kayak si Ibis itu kan sebenarnya mantep gitu buat mereka keluar-keluarkan, cuma ya nggak terlalu berkeluar-keluar juga. Gue nggak ngerti sih, mungkin mereka target penjualan juga memang selama ini nggak terlalu gede atau gimana. Tapi cara mereka branding menurut gue nggak sesuai. Nah mungkin dengan masa transisi ini bisa jadi malah gede comeback gitu, malah masuk ke pasar yang common kayak si Fuji. Fuji sebelumnya menurut gua nggak masuk pasar common. Dulu yang gua tahu adalah pasar common itu ada zamannya Canon Nikon. Iya itu selalu tuh. Baru Canon Nikon Sony, baru Canon Nikon Lumix. Canon Sony Lumix. Nikon nggak terlalu langsung common menurut gua. Baru masuk lagi Fuji gitu. Nah, Fuji juga kayak baru tahun-tahun. Fuji baru di zamannya X-T3 yang gue pakai ini juga sebenarnya dia baru mulai masuk lah gitu ke pasar yang kuatnya, yang common gitu. Dulu juga sebenarnya kurang lebih Fuji sama Olympus tuh hampir mirip lah. Ada community yang kecil tapi kuat gitu dan mereka penggemar brand tersebut. Cuman ya sekarang Fuji termasuk lumayan common gitu untuk dipakai. Mendekati ya mungkin nggak sekelas lah ya kayak Sony, Canon, mereka kan main banyak sensor juga. Kalau Fuji kan cuma bermain di APS-C dan langsung full frame, medium format system gitu. Jadi pasarnya memang nggak seluas itu juga. Tapi ya cukup common gitu. Medium format tuh GFX ya, dia medium format ya. Nah itu dia. Jadi menurut gua Olympus punya kesempatan lah intinya. Tapi kita tidak tahu langkah yang akan diambil. Yang baik-baik aja ini. Itu dia. Jadi kalau mereka selamatkan mungkin mereka ada terima kasihnya sama ST gitu, terus ngirim kamera. Why not gitu kan. Nah kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya itu soal Olympus. Gue juga nggak mau terlalu bahas banyak karena gue nggak mengerti ya apa yang terjadi sama mereka sekarang. Nggak terlalu paham lah gitu gue. Jadi gue nggak mau terlalu sotoy juga. Nah sekarang nggak mau terlalu sotoy berarti gue udah sotoy tadi ya. Cuma nggak mau terlalu nggak apa-apa. Nah sekarang gue pengen bahas soal penggunaan template. Jadi gini, gue pengen membahas tentang konsep penggunaan template karena orang kan banyak yang dari kita kecil nih, maksudnya yang gue rasain dari gue tumbuh gitu kan dari kecil, ada mindset dimana penggunaan template menandakan lo itu cupu. Nah, menurut lo penggunaan template itu gimana Ska? Kalau gue dari ini menarik nih, seru nih. Kalau gue menariknya soalnya ya gue kan sebagai kayak pede gitu kalau buat soal desain-desain gitu ya. Kalau menurut gue penggunaan template itu dibilang cupu iya, dibilang enggak.
Juga iya, karena apa, misalkan di satu sisi kita lagi dikejar deadline gitu kan, misalkan orang request gue minta tolong bikin kayak biasanya kalau template-template itu kan kayak flat design gitu di free pick contohnya gitu ya. Nah, lo nggak mungkin tuh kalau misalkan dalam 3 hari gitu lo disuruh bikin gue pengen bikin skema ruangan bentuknya flat design seperti ini bla 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 dengan cepat gitu, dengan instan gitu. Nah itu di situ template tuh berguna. Cuman di satu sisi kalau misalkan ada orang atau desainer yang kayak misalkan gak terbiasa gitu, dia terbiasa untuk nyiptain sendiri tuh, gue rasa tuh ada yang bilang cupu kayak gue bilang tadi. Sebagian mungkin ada yang bilang cupu, sebagian mungkin ada yang bilang enggak. Jadi kalau menurut gue pribadi enggak sih Win, tergantung sikon sih Win, pengguna template itu Win. Gue setuju sebenarnya, cuman memang pembahasan lu masih agak dari luar batas atas gitu ya, dari surface ya kan. Tapi bener, menurut gue paling tepat adalah use case-nya. Gue bisa bilang pengguna template itu cupu kalau lo selalu bergantung pada template tersebut, dan bahkan nggak sedikit orang yang dia pakai template dan dia nggak ngerti cara pengaplikasian itu template dan dia marah-marah sama pembuat template. Nah itu menurut gue jadi hal yang cupu gitu. Sedangkan maksud gue gini lah, template itu punya use case tersendiri. Kenapa pasar template luas? Kita punya Video Hive, kita punya Envato Market bahkan yang menaungi template-template termasuk Video Hive tadi dan lain-lain sebagainya. Terus ada video blog, story blog sih kan, kayak banyak banget gitu perusahaan yang menjajakan template sebagai produknya. Nah menurut gue memang ada use case tertentu untuk template ya. Pertama tadi di contoh Ska adalah ketika lo dikejar sebuah deadline gitu kan, dan lo bisa hitung-hitung juga production value-nya. Karena di sini gue ngomong soal template legal ya. Jadi kalau template yang apa namanya download gratisan untuk template berbayar kan banyak tuh, maksudnya yang kayak piracy lah gitu intinya. Nah gue nggak berbicara soal itu. Kalau piracy udah beda topik. Piracy adalah masalah yang berbeda, itu masalah etika menurut gue ya, dan masalah copyright gitu. Nah di sini gue berbicara soal template yang legal. Menurut gue it's okay sebenarnya penggunaan template, tinggal berbanding lagi dengan tujuannya. Tujuan lo apa? Production value lu sebesar apa? Lalu benefit lu dari template itu seperti apa? Karena gini, kayak kita sendiri Esteh, kita adalah channel produktif gitu kan. Kita channel produktif, bahas editing, bahas videografi, bahas apa segalanya. Bahas macam-macam pokoknya di bidang produksi, dan orang expecting kalau apa-apa yang ada di channel ini elemennya merupakan bikin sendiri. Original ya. Padahal enggak juga gitu. Kayak lower third deh. Lower third gue nggak tahu ya, kayak si Eko bikin ya kalau lower third. Jadi gini, kita bisa buat bikin, tapi template itu adalah memperingkas waktu dan meningkatkan production value kita, dan kita menghargainya dengan membayar template tersebut. Jadi ada artis yang hidup juga dari pembuatan template tersebut. Nah, yang gua tahu ST itu pakai template karena itu gua yang pertama pasangin juga adalah yang tombol subscribe. Itu template ya. Ting ting gitu. Ada yang ngetok. Wait. Oh ya, kita tunggu ada tamu ya. Tamu mau ngambil PC. Ada tamu kok. Kenapa gue diem aja di sini? Harusnya gue menolongin gitu loh. Oke, kita lanjut lagi masalah template. Oke, jadi kalau kalian tahu yang tombol subscribe dan aktifin tombol notifikasi itu template. Dan gue beli secara legal di Video Hive. Dan menurut gue it's okay. Karena apa? Karena cepat dan fully customizable menurut gua gitu kan, tinggal ubah-ubah dikit. Lalu efektif, production value meningkat dengan biaya yang gua keluarkan, dan itu kepake dalam jangka waktu panjang. Daripada ya kalau misalkan gua download cari bajakannya ya itu unethical gitu kan, itu mah masalah lain. Cuman menurut gua dengan spend duit untuk beli template bukan berarti lo cupu gitu. Bukan berarti ST Media tidak bisa membuat itu. Bisa sebenarnya. Gue suruh Eko juga bisa gitu. Eko pun gue yakin karena dia bikin lower third aja kan cakep kan sebenarnya. Nah dia aja bikin beberapa bumper cakep kan. Kita kan abis ganti bumper nih, bumper cakep gitu. Eko bisa. Cuman menurut gue saat itu use case-nya adalah gue butuh cepet, gue butuh yang terlihat menarik, dan gue nggak mau repot. Apalagi waktu itu ketika pertama kali gue beli template Video Hive itu, Eko nggak seefektif sekarang gitu editingnya. Dulu kan dia sambil kerja di luar juga kan. Seingat gue sih gue beli pas dia memang masih kerja di kantornya dia yang lama. Jadi ya itu dia. Dan lu juga harus, jadi gini ya, soal produksi itu lo harus hitung-hitung semuanya sih. Jadi lo harus hitung benefit lo harus hitung cost production. Kalau memang mencukupi untuk membeli template agar video lo terlihat sangat menarik, sangat cakep,
terlihat punya production value yang besar, ya kenapa enggak menurut gua. Dibandingkan lo maksain bikin sendiri dan hasilnya tidak maksimal dengan waktu yang sangat singkat, menurut gue justru salah di situ. Jadi terkesan tidak profesional. Jadi terkesan mengejar gengsi. Biar apa-apa terkesan gue bikin sendiri. Menurut gue nggak perlu lah gengsi-gengsi kayak gitu ya. Dan di samping itu, kalau kita ngomong secara etika, lo menghidupi orang tersebut, orang yang membuat template tersebut. Orang yang membuat template itu orang yang otaknya menurut gue luar biasa. Karena sekarang template itu bukan yang kayak file project dikasih, men. Template itu punya, nih kemarin gue nonton videonya pemuda setempat. Dia mereview sebuah template dari, gue lupa nama websitenya apa, tapi dia mereview. Dan itu kita perlu install plugin di software, install plugin dan templatenya jadi bisa di preview. Maksud gue gini loh, mereka bikin template untuk desain grafis, mereka sampai coding tuh buat bikin itu plugin itu, gitu. Kayak untuk kita bisa menikmati itu template dengan mudah, mereka pun bekerja keras gitu loh. Dan template nggak sesimpel cuma project, memang bukan project mentah kita beli, enggak. Bener-bener yang kayak kita mau taruh gambar nih, dia udah sediain tuh place your image here, kayak taruh ya. Iya, kayak jadi nggak sembarangan gitu loh. Dan menurut gue itu adalah apa ya, sebuah pekerjaan yang sangat perlu diapresiasi. Menurut gue tidak salah sama sekali buat lo membeli template gitu. Yang salah adalah ketika lo bergantung sebenarnya. Tapi ya gue juga tidak akan menjudge buat orang yang sering banget pakai template, mungkin karena dia memang secara production value harus besar dan dia juga nilai projectnya tinggi, menurut dia cost productionnya cukup untuk di spend beli template kenapa lagi. Kenapa tidak gitu, bisa lebih cepet. Apalagi klien ada aja yang kalau kita selesai lebih cepet, duitnya lebih lancar atau lebih besar gitu, ada bonusan. Wih cepet banget, bilang sebulan seminggu udah jadi nih, set. Kan nggak masalah spend lebih gitu menurut gua. Di samping itu menghidupi orang lain juga dengan profesinya. Yang repot kalau misalkan lo nyari templatenya ya kayak dulu tuh ada Freshwap namanya, kayak atau dari forum-forum pembajak gitu ya. Gue nggak mau bahas ke situ, itu bisa jadi a whole different video. Kita juga pernah bahas kan soal pembajakan gitu. Jadi ya itu udah beda kasus lah. Tapi yang jelas menurut gue penggunaan template tidak cupu sama sekali. Dan template sebenarnya yang bisa pakai template adalah orang yang memahami dasar dari si software itu juga gitu. Karena kalau lo nggak paham tuh pakai template tuh pusing pasti gitu kan. Kayak banyak hal-hal yang ya kayak gini deh, kayak misalkan lu beli template After Effects terus lu pengen ngubah nih gambarnya gimana ya, lu nggak tahu tuh, padahal udah dijelasin di situ di dalam komposisi ini tempat lo menaruh para image lu gitu, place your image here in this composition gitu. Tapi lu tidak paham tuh di situ, lu malah menghapus layer gambar tapi bukan gambarnya, composition gambar tersebut ngaco. Terus lu ganti pakai gambar sendiri gitu, bukan masuk ke komposisinya. Otomatis value lu berubah gitu, yang mungkin tadinya bermain dengan kamera 3D ya kan, yang ke efek kalau lu taruh di suatu composition tersebut udah di setting gitu kan, udah taruh di mana nih positioningnya, udah kena efek kamera 3D juga dan lain sebagainya. Pas lo hapus itu composition, beda cerita tuh. Lu masukin gambar, wah bentuknya kenapa jadi begini. By the way, gue juga mengalami itu, jadi gue pun tidak malu untuk mengatakannya ya. Gue sendiri pernah gitu pakai template dan wah gitu, tapi ya udah bukan masanya gitu. Cuman ya gue mengakui gue pernah beli template beberapa kali yang gue pakainya tuh kayak salah satunya buat tugas kuliah gue pernah beli template kan. Buat yang kita acara seremoni apa tuh? Oh my god, iya. Acara award gitulah di kampus gue dan it's okay, gue beli template. Gue pun mengakui gue beli template. Gue nggak akan bilang ke mereka gue yang bikin, karena sudah tidak mungkin gue anak kuliahan waktu itu membuat konten seperti itu gitu, yang award nggak usah gue jelasin pun orang pasti paham gitu. Menurut gue ya, menurut gue nggak usah gue jelasin, orang pun pasti paham. Gue pakai template. Kalau orang nanya, lu pakai template, Win? Udah pasti gue bilang gue pakai template. Iya, gue beli template. Gue pun bilang gue beli template ya. Justru di situ gue jadi ini pamornya gue tuh, gengsinya gue adalah gue keluar duit nih buat nih acara. Gitu dia bang. Mendingan kayak gitu daripada gue bilang gue bikin, ya kan? Jadi gue bilang, iya gue beli template nih, gue keluar duit buat nih template, ngerjainnya. Oh itu template dahsyat juga ya, maksudnya processing powernya tuh makan gila-gilaan banget. Itu gue pakai PCS teh loh, dan kita nginep 2 hari nungguin.
nungguin renderan doang. Astagfirullahaladzim, dahsyatnya itu gue kalau inget ya. Ya itu balik lagi lah, itu sedikit cerita dan kesimpulan dari pembahasan gue kali ini, gue pengen biar orang-orang tuh nggak tabu gitu masalah pertemplatean. Template tuh bukan berarti lo cupu. Ya lebih baik lo mempelajari semuanya secara mendasar. Lebih baik lo tahu secara fundamental software yang lo gunakan. Tapi penggunaan template adalah masalah efisiensi waktu dan juga production value menurut gua. Balik lagi itu keputusan kalian untuk menggunakan atau enggak. Jangan sampai lo pun takut buat bikin template karena takut dijudge sama orang. Hahaha, gitu. Editornya ini pakai template. Ya gimana ya? Ya repot sih kalau udah ngomongin, mungkin dia malu dengan kata-kata seperti itu. Kalau gue pribadi sih ya tergantung kebutuhan gitu. Nggak harus malu juga ketika gue butuh cepet dan gue butuh production value yang baik. Ya itu keputusan gue. Dan sudah cukup lama ya? Udah berapa 21 menit lah. Oh cukup lah untuk obrolan kali ini ya. Semoga cukup bermanfaat. Di Talk Aja bulan Juli. Talk Aja pertama di bulan Juli yang setupnya bentuk videonya mulai agak berubah. Tapi ya gue harap bisa bermanfaat, bisa jadi wawasan buat kalian dan bisa membuka pikiran buat kalian yang mungkin masih agak tabu dan masih takut gitu buat pakai template. Padahal it's okay aja. Tapi balik lagi, paling nggak kalian juga harus mempelajari fundamental dari software yang kalian gunakan, karena ya itu yang justru ketika lo download template dan ini gimana ngubahnya, nah itu yang malu sebenarnya. Apalagi kalau dilihat gitu di depan klien atau di depan teman kalian. Kalau gue lebih malu di situ gitu kan. Kalau pakai template mah ya udah sih B aja gitu sebenarnya. Dan ya udah paling itu aja. Kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, atau kalian punya topik yang menarik buat kita bahas di Talk Aja minggu depan, silahkan taruh di kolom komentar atau follow juga Instagram gue @erwin_cihawie biar bisa up to date terus dengan apa yang kita lakukan di kantor ST Media ini. Karena kita lagi banyak banget melakukan transisi perubahan di sini yang gue harap bisa positif secara views dan juga secara engagement gitu kan. Karena ya YouTube kan lagi drama juga sekarang ya, yang YouTube mulai diisi artis TV. Tapi mungkin itu bisa jadi pembahasan. Gue baru liat tuh topik tuh 2 hari yang lalu tuh. Minggu depan mungkin bisa. Mungkin buat minggu depan bisa. Silakan kalian komen aja apakah topik tersebut menarik untuk kita tanggapi atau tidak usah. Karena gue juga sebenarnya ya mau nggak mau lah gitu membahas hal tersebut. Jadi oke, paling itu aja. Sekarang kayak biasa boleh ditutup. Oke, thank you very much everyone sudah nonton Talk Aja di awal bulan Juli ini. Di sini depan kamera ada gua Aska, di situ ada Erwin, dan have nice weekend. Kayaknya jangan have nice weekend ya. Soalnya besok udah Senin gitu kalau kita setel pokoknya stay produktif lah guys. Nanti kita pikirin kata-kata akhir yang bagus ya, atau kalian taruh di bawah kata-kata akhir yang bagus nanti apa ya kan buat yang next Talk Aja. Yang kepilih ngapain Win? Yang kepilih ngepilih. Kita mention aja. Kita mention. Namanya taruh gitu kan. Ya, Oke, terima kasih guys. Dadah. Cut.